Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang bab etika bergaul dalam Islam. Perkenalkan teman-teman anggota saya dari kelompok 4. Yang pertama Rizky Akbar dari absen 22. Yang kedua Raditya Seva dari absen 21. Yang keempat Anugrah Surya Putra dari absen 3. Materi yang akan kita sampaikan kali ini meliputi definisi dari etika dalam bergaul, contoh-contohnya, dan penerapan etika dalam bergaul. A. Pengertian etika bergaul. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika bisa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Islam mengajarkan untuk mengusahakan etika bergaul yang baik. Seperti etika berjalan, Islam mengajarkan kerendahan hati ketika berjalan dan menjawab sapaan dengan baik meskipun dari orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'abidur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surat Al-Furqan. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dengan bergaul dalam bergaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi guruan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl. Dalam bergaul, kita sering berinteraksi dengan orang dewasa, teman sebaya, anak-anak, dan lawan jenis. Dalam interaksi tersebut, kita menemukan beberapa perbedaan cara berinteraksi dengan mereka. Terkadang seseorang berkata dengan menggunakan wibawanya, terkadang pula orang akan berkata dengan riang gembira ketika bertemu dengan anak-anak. Yang penting itu sesuai dengan segi umur lawan bicara. Berdasarkan segi umur lawan bicara itu, etika bergaul itu ada 3 poin. Yaitu, yang pertama, saya sebutkan, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Adapun hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban, yaitu dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keberkahan ada pada orang-orang tua dari kalian. Berikut ini saya akan menyebutkan 7 etika atau 7 poin yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Yaitu A. Mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. B. Berdiri ketika orang tua berdiri. C. Tidak berjalan di depan orang tua. D. Mencari ridho kedua orang tua. E. Bersikap rendah hati kepada orang tua. F. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. G. Tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. H. Sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Dan juga ada etika yang seharusnya dilakukan kepada guru, yaitu meminta izin ketika hendak bertanya, harus menundukkan kepala atau sopan, dan tidak berburuk sangka kepada guru. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk seyogyanya atau sebaik-baiknya, sesopan-sopannya bertingkah laku. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Yang kedua, santun. Sebagaimana ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat 23.
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Pentingnya etika bergaul. Dan Etika hendaklah bergaul kamu sangatlah berbuat penting baik dalam pada agama ibu Islam. bapakmu dengan Hal sebaik-baiknya. ini dikarenakan dalam etika Jika bergaul salah terdapat seorang dalam di salah antara satu keduanya atau dari unsur Islam, iman dan kedua-duanya ihsan. sampai berumur Etika lanjut bergaul dalam merupakan praktik dari pemeliharaanmu, ajaran Islam dan maka bukti akan sekali-kali keyakinan janganlah terhadap kamu agama Islam. mengatakan kepada keduanya Itu semua perkataan tidak bisa atau yang tidak dipisahkan. sopan. Salah Dan satu janganlah buktinya kamu adalah membentak perihal yang mereka digambarkan dan dalam Al-Quran. ucapkanlah kepada mereka Allah SWT perkataan berfirman, yang mulia. Adapun Wa juga ibadur rahman menolak dengan alladzina halus yamsuna perintah buruk, 'alal ardi sebagaimana hauna wa Quran idza surat Al-Luqman ayat khatabuhul 15. jahiluna Wa in qalu salama. jahadaka ala an Dan tusyrika bima hamba-hamba laisa Tuhan laka yang maha bihi penyayang ilm itu fala adalah orang-orang tuti'huma yang wa berjalan di sahibhuma atas fid bumi dunya dengan rendah hati, ma'rufa dan wa apabila tabi' orang-orang jahil sabila man menyapa anaba mereka ila summa ilayya mengucapkan kata-kata marjukum yang mengandung fa keselamatan. unabbi'ukum bima Al-Quran Surat kuntum Al-Furqan ta'malun. ayat 63. Dan jika keduanya Selain memaksamu itu, untuk Islam juga melarang mempersekutukan untuk dengan berbuat aku sesuatu permusuhan. yang tidak ada Permusuhan pengetahuanmu bisa tentang itu, terjadi ketika maka janganlah kamu perbuatan mengikuti keji, keduanya dan kejelekan, dan pergaulilah keburukan dilakukan dalam keduanya bergaul. di dunia dengan Allah baik, SWT dan berfirman, ikutilah jalan yang orang kembali Innallaha kepadaku. ya'muru bil adli Kemudian wal hanya ihsan kepada wa akulah ita'i dzil kembalimu, qurba wal maka yanha 'anil kuberitakan fasya kepadamu apa yang wal telah kamu munkar wal kerjakan. ba. Juga ada ya'idukum la'allakum hadis riwayat tadhakkarun. dari Baihaqi menghormati dengan penuh Sesungguhnya kasih Allah sayang. menyuruh kamu Qala berlaku Rasulullah adil dan berbuat sallallahu alaihi kebajikan, wasallam, ya memberi anasu kepada kaum waqirul kerabat, kibari dan Allah warhami melarang shabirat dari perbuatan keji, turafiqni fil jannah. kemungkaran dan permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi Dia wasallam memberi bersabda, wahai guruan Anas, hormati kepadamu yang lebih agar tua kamu dan dapat sayangi mengambil yang lebih pelajaran. muda, Al-Quran maka kau Surat akan An-Nahl ayat menemuiku di 90. surga. Poin yang Sekian kedua presentasi yaitu dari kelompok kami. ketika bergaul dengan Terima teman kasih sebaya. atas perhatiannya. Teman sebaya itu Assalamualaikum adalah warahmatullahi orang-orang wabarakatuh. yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur sama kita, atau setara lah. Sebelum berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan teman sebaya dengan baik, kita sebaiknya memilih teman. Nah, pemilihan teman ini bukan berarti memusuhi teman yang termasuk pada pilihan terbaik, melainkan tetap berteman kepada siapa saja tanpa terkecuali, namun dengan prioritas yang berbeda. Bagaikan seperti wanginya aroma bunga akan didapatkan bila berteman dengan penjual bunga dan tak mungkin dengan penjual daging. Poin-poin menurut Imam Al-Ghazali yang harus kita lakukan kepada teman sebaya. Kurang lebih ada 9 cara. Yaitu mengutamakan kepentingan teman dari dirinya, menutup aib teman, mendengarkan teman ketika berdiskusi, menghindari perdebatan yang tidak penting, memanggil dengan panggilan yang baik, memberikan nasihat yang baik, mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal, menyapa ketika bertemu, menyukai teman dengan tulus. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk seyogyanya atau sebaik-baiknya bertingkah laku, tolong menolong, seperti pada surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsanu innasyaitanu yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwum mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar, tidak melenceng. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang ketiga adalah menjaga persaudaraan seperti di surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini itu bersaudara semua tanpa terkecuali. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat.
Pentingnya etika bergaul. Etika bergaul sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Salah satu buktinya adalah perihal yang digambarkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabuhul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam bergaul. Allah SWT berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fasya wal munkar wal ba. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi guruan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Terima kasih atas perhatiannya teman-temanku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.